Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wala kita di di kelas 10-nya hari ini kembali kita. Baik, selanjutnya pada hari ini saya akan sampaikan larutan elektrolit dan ya, tentunya sudah kita bahas kemarin sedikit kaitan dengan larutan elektrolit dan elektrolit. Nah, jadi untuk larutan elektrolit itu sendiri adalah larutan yang bisa atau yang dapat menghasilkan listrik. Sedangkan larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat. Nah, larutan yang dapat menghasilkan alur listrik nanti dibagi menjadi dua bagian, ada larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit. Nah, di sini kita lihat ada tiga gambar di mana di sini ada air, ada asam dan ada natrium hidroksida. Ya. Nah, di mana air tidak menghantarkan listrik, lampu pijar tidak menyala. Sedangkan larutan HCl dan larutan NaOH menghantarkan listrik karena lampu pijar menyala. Nah, disinilah perbedaan antara larutan elektrolit dan jika kita coba dengan alat elektrolit, kalau lampunya itu nyala baik dia terang maupun redup, menandakan bahwa larutan tersebut adalah larutan. Sedangkan jika lampu itu tidak menyala, maka larutan tersebut adalah larutan. Baik, di sini kita lihat menurut teori ion Stebbins bahwa larutan elektrolit dapat karena menggunakan ion-ion yang dapat berbebas. Ion itulah yang menghantarkan alur listrik melalui larutan baik natrium klorida atau yang biasanya kita sebut L, asam klorida atau HCl, AOH, natrium hidroksida, dan CH3COOH atau biasanya kita sebut dengan asam asetat. Nah, ini merupakan larutan-larutan yang bisa menghantarkan arus listrik atau yang biasanya disebut dengan larutan. Nah, kalau kita jabarkan, zat-zat ini nanti akan terurai menjadi misalnya seperti NaCl akan terurai menjadi Na plus Cl-. Begitu juga HCl akan terurai menjadi H plus dan Cl. NaOH juga akan terurai menjadi Na plus O-. Sedangkan CH3COH akan terurai menjadi CH3CO- plus H+. Nah, jika larutan tersebut merupakan larutan non-elektrolit, maka larutan tersebut tidak akan terurai. Contohnya seperti etanol, yaitu C2H5OH. Maka akan bentuknya juga tetap, yaitu C2H5OH. Karena dia tidak bisa terurai. Inilah yang menandakan bahwa larutan tersebut merupakan larutan non. Begitu juga kalau urea atau CONH2. Nah, di sini juga tidak akan terurai. H2. Selanjutnya, elektrolit senyawa ion dan senyawa kovalen. Jadi ada perbedaan antara elektron dan senyawa kovalen polar. Ya, disebut sebagai seperti. Nah, jika kita lihat di sini jenis elektrolitnya, apakah dia nanti senyawa ion atau senyawa kovalen. Kemarin sudah kita bahas di ada dibedakan ion dan. Nah, senyawa ion sendiri nanti di padatannya baik ion maupun kovalen tidak akan menghantarkan listrik. Tapi kalau di pelehan untuk senyawa ion bisa menghantarkan listrik, sedangkan senyawa kovalen polarnya tidak bisa menghantarkan listrik. Sedangkan jika dia berupa larutan, maka senyawa ionnya
maupun senyawa kovalennya bisa menghasilkan. Jadi nanti kalau kita lihat dari senyawa ion dan senyawa kovalen, larutan bisa menghasilkan listrik baik ion maupun kovalen, tapi kalau letusan hanya di saja, sedangkan kovalennya tidak. Kalau kita lihat di padatannya, dua-duanya tidak bisa. Ingat, di sini ada senyawa kovalen polar, ya. Nah, sehingga kalau di senyawa kovalen itu ada dua, kovalen polar dan polar. Mana membedakan polar dan polar, ya? Jadi kita akan bahas pada selanjutnya. Nah, kalau senyawa kovalen polar itu bisa menghasilkan larutan, tapi kalau senyawa kovalen polar tidak bisa menghasilkan arus listrik baik dia pada padatannya, lelehannya maupun arus. Nah, di sini kita bisa bedakan, tadi sudah saya singgung bahwa larutan elektrolit dibedakan menjadi dua, ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah. Kita bisa lihat di sini perbedaannya antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, di sini ada dua percobaan antara larutan magnesium klorida dengan larutan asam asetat. Nah, larutan magnesium klorida di sini dia terurai sempurna. Nah, sehingga dia masuk ke dalam larutan kuat. Nah, sedangkan larutan asam cuka atau asam asetat ya tidak terurai sempurna atau hanya terurai sebagian, biasanya parsial, sehingga masuk ke dalam elektrolit. Nah, banyak sedikitnya elektrolit yang mengion dinyatakan dengan derajat ionisasi. Jadi berapa jumlah zat yang mengion dibagi dengan jumlah zat. Nah, jika jumlah zat yang dilarutkan mengion, maka derajat ionnya adalah 1. Jika tidak ada yang ion, maka derajat ionnya adalah. Nah, jika elektrolit yang mempunyai derajat ionisasi besar sama dengan 1, kita sebut elektrolit kuat, sedangkan jika derajat ionisasinya 0,1 sampai 0,9 disebut elektrolit. Kan tadi kalau dia tidak ada mengion, maka masuk ke dalam elektrolit non elektrolit. Nah, ini berarti elektrolit kuat sehingga derajat ionisasinya ada 1, sedangkan ini masuk ke dalam dari derajat ionisasi lemah, maka masuk ke dalam ionisasi 0,1 sampai 0,5. Baik, ini adalah merupakan contoh di larutan itu ada Cl, ada H2SO4, Cl, ada yang ya. Nah, kalau NaCl biasanya disebut larutan garam. Kalau asam sulfat ya biasanya singkat dengan H2SO4. Kalau tadi HCl dan natrium hidroksida biasanya singkat dengan H. Sedangkan di sini kalau larutan elektrolit lemah dan ada larutan amonia. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang bermanfaat. Saya cukupkan sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.